Halo semuanya, jadi kali ini kita akan ngomongin soal API ya. Jadi API, Application Programming Interface. Apakah API itu bang? Coba ya kita pikirin. Banyak sebetulnya yang menganalogikan API itu seperti waiters atau sebagai pelayan yang ketika kamu pesan apa gitu ya. Oh pelayan, saya tuh pengen pesen nasi Padang. Oh, nasi Padang nggak dipesannya apa ya? Saya nggak pernah ke restoran lagi. Coba kita pikirin. Oh, saya mau apa ya? Oseng-oseng, oseng-oseng eh kangkung 25.000 gitu. Oke, datang ke sana kan. Nanti si waitersnya yang akan pergi ke belakang terus bilang, chef ini ada eh, di nomor 26 itu pesan kangkung gitu ya. Ya seperti itu sebetulnya API Programming Interface. Kenapa seperti itu? Kita bisa membayangkan sebuah aksi ya yang menghasilkan suatu output, tapi kita nggak perlu tahu proses di dalamnya itu apa. Nah itu sebetulnya API itu seperti itu. Contoh, kalian menekan tombol TV ya, tombol TV. Tombol TV ya, di TV ya tombol on off itu kalian tekan, kalian nggak tahu apa sih sebetulnya yang ada di dalam itu. Apakah dia mematikan sirkuitnya, apakah dia mengirim signal, ataukah dia mengirim kode-kode atau apalah segala macam. Itu nggak peduli orang-orang yang atau kita ya khususnya. Kita cuma tahu kalau ketika ini diklik atau ditekan TV-nya mati gitu. Itulah programming interface. Artinya memang seperti itu. Jadi API itu ya itunya gitu ya. Ngomongin soal itunya. Entah itu remote TV sama, remote TV juga sama. Misalnya kalian tekan tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6 channel, itu channel semua itu kalian nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar, tapi kalian tahu kalau tekan tombol ini maka terjadilah perubahan channel gitu. Misalnya tadi channel nomor 1, kalian tekan nomor 5, channelnya kerasa kerusuk. Habis itu diubah ke channel nomor 7. Oh, ketika tekan nomor 7 itu adalah Global TV gitu. Itu bebas, terserah. Dan kenapa kita pakai API? Biasanya itu berhubungan dengan standarisasi ya. Ada juga yang namanya sertifikasi. Ingat ya, ada protokol gitu ya. Itu sebuah protokol, ada juga. Nah, kenapa kita perlu protokol, Bang? Itu HTTP itu protokolnya. REST protokol juga. Kenapa kita perlu protokol, Bang? Nah, kita ngomongin kenapa kita perlu protokol. Misalnya gini, coba kita pikirkan kalian komunikasi dengan teman kalian. Protokol itu apa ya? Supaya dua-duanya sama-sama ngerti. Ya mungkin teman kalian ngertinya bahasa Jawa, ya lu juga ngomongnya bahasa Jawa gitu ya. Jangan lu ngomong pakai bahasa Inggris, temen lu pakai bahasa Jawa, ya temen lu gak ngerti dong. Ini orang ngomong apa coba. Lu juga sebagai orang yang bisa bahasa Inggris, temen lu ngomong pakai bahasa Jawa, lu juga gak ngerti ini orang ngomong apa gitu. Sama-sama opo gitu. Sama-sama gak tahu gitu. Nah, gimana caranya supaya ini terhandle? Kita membuat yang namanya protokol sertifikasi. Oke, sertifikasi ya, kok sertifikasi protokol ya. Misalnya gini, kok tiba-tiba gue ngomongin protokol sih? Nggak apa-apa lah ya, biar ada sharing-sharing ilmu dikit ya. Nah, misalnya gini, protokol A gitu ya, A, B, C. Lu pernah kepikiran gak sih, kenapa ya keyboard itu sama semua? Kenapa ya keyboard ini, lu beli keyboard nih, lu masukin ke MacBook tes gitu ya, atau lu masukin ke Windows tes gitu, kok sama ya? Sama ya, bisa ya buat ngetik ya. Kenapa ya? Karena pakai protokol itu. Nah, dengan protokol ini, nah, misalnya ini laptop A, laptop merek Apple gitu ya. Laptop merek Apple. Ini laptop merek Samsung.
Nah, karena dia pakai protokol yang sama, dia ngerti. Nah, misalnya protokolnya mengatakan bahwa, ya ini protokol mengatakan protokol says, ya, bilang bahwa 01 itu A, 02 itu B, 03 itu C. Nah, ketika ini dijalankan, dia menggunakan protokol ini, misalnya namanya protokol keyboard protokol gitu ya. Ketika ini ditekan, apa yang dikirim ke sini? Apakah A-nya? Apakah huruf A? Bukan ya. Yang dikirim adalah 01. Kenapa? Karena dia mengikuti protokol. Jadi ketika di sini dipahami bahwa 01 berarti A gitu ya. Ini juga sama. Dua-duanya menggunakan protokol yang sama. Gimana kalau protokolnya beda? Nah, mampus tuh sudah. Dia ngirim protokol yang namanya keyboard V2 gitu ya. Dia cuma memahami keyboard V1 gitu ya. Terus di sini dikirimlah yang namanya X1 gitu ya. Dia gak ngerti ngomong apa coba ya kan. Terus ini juga beda protokol, gak bisa. Ya, harus sama semua. Itulah kenapa keyboardnya sama. Protokol itu biasanya mengatur aksi yang harus terjadi aja. Contoh ini, harus mengirim X1 atau mengirim 01. Nah, selebihnya entah itu ketika ditekan kelap-kelip, entah ketika ditekan ngomong robokop atau ketika ditekan bunyi pip 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 gitu ya. Itu nggak peduli. Yang jelas protokolnya terlaksana di sini. Ya, yaitu dia ngirim 01. Itulah kenapa keyboard bisa compatible semuanya karena pakai protokol yang sama. Itu juga begitu semuanya yang terjadi di dunia ini. Internet, IP, protokol HTTP, protokol UDP, protokol HTTP, wah, protokol REST, bahkan yang lebih tinggi yang sekarang kita akan coba pakai. Oke? Nah, application programming interface itu ngomongin soal apa tadi? Soal ya tadi depannya ya, application-nya, interface-nya. Tapi kita nggak peduli apa yang terjadi, yang penting gue ngelakuin ini. Oke. Contoh bang, gimana tuh bang? Gak ngerti gue. Jadi API itu ada di sudut pandang pengguna, teman-teman ya. Jangan, API itu bukan dari sudut pandang programmer, tapi dari sudut pandang pengguna. Misalnya gini, ada namanya proses login gitu ya. Ini ada namanya website kayak gini. Namanya ya, proses login. Nah, gue sebagai pengguna, gue nggak peduli ya, saya nggak peduli bahwa proses di belakangnya itu apa. Gue nggak peduli. Yang gue pengen tahu bahwa ini input gue adalah username dan password. Outputnya adalah token atau session. Nah, selesai kan? Jadi gue gak peduli ya backend lu kayak gimana, lu error atau apa. Yang jelas kalau gue neken proses login atau gue melakukan aksi proses login, maka outputnya adalah session. Selesai sudah. Itulah sudut pandang daripada API, Application Programming Interface. Wah, masih bingung bang, gue gak ngerti. Ya, nanti juga lo ngerti lah. Intinya nih sebagai sudut pandang daripada user, dari user atau pengguna. User itu bukan nggak harus end user tak, ya bisa jadi developer backend lain yang menggunakan API punya lu. Nah, yang lu buat gitu. Oke, gimana caranya di Laravel? Laravel itu gampang banget bikin API bang. Dari kemarin kita bikin API sebetulnya ya. Di Roots, kok nggak ada API ya? Nggak ada ya. Karena API itu harus dibuat sendiri filenya. Di Laravel versi sebelumnya tuh ada nama filenya, cuman sekarang dihapus tuh sama si Laravel. Dalam urusan apa gue juga gak ngerti dah kenapa sama dia dihapus. Ini misalnya ada API ya. Ada dir. Ada gini. Gini. Ini Roots API. Ini gue berlaga banget.
di apa? Di copy begini. Pertama tinggal copy aja yang atas kan, taruh di bawah sini. Selesai sudah urusan. Oke. Coba jalanin ya. PHP artisan serve. Jadi kalau gue coba di sini, gue gedein dulu deh. Misalnya HTTP localhost 8000. Nah, coba send. Ya ini kan halaman default dari Laravel kan ya. Nah, jadi di sini tuh kita tinggal definisikan seperti biasa ya. Misalnya root gini ya. Lalu bentar, rootsnya jangan pakai itu. Jadi use app bukan Illuminate berarti ya. Illuminate support facet root. Ini gini. Misalnya get, misalnya apa ya, students gini ya, function. Kita tinggal mengembalikan data kayak gini. Coba kita kirim datanya. Apakah gini bang? Students ini send not found. Nah, kenapa not found? Karena kalau lu pakai API ya, file API by default dia harus ditambahkan di depannya ini API. API apa ini bang? Ya ini adalah default prefix ya. Lu bisa ubah di sini. Jadi namanya API prefix. Lu bisa ganti. Ya. Lu bisa ganti misalnya jadi Ojo. Nah ini bisa. Jadi kalau kita coba send, dia akan error. Tapi kalau Ojo, coba send, nah berhasil. Ya itu mah soal itu aja ya, soal settingan aja. Gue coba hapus karena gue memang suka ya dengan prefix API ini. Ya memang seperti ini ya, tinggal request, respon. Dari sisi user, kita sebagai pengguna, kalau developer atau backend lain ngomong, nih tolong hit API ini, ya kita nggak peduli kan dengan backendnya. Gue cuma tahu bahwa kalau ngehit API /student, maka gue akan mendapatkan data student. Nah kayak gitu ya, itu adalah dari sisi user. Dari sisi developer ya tinggal ngembangin aja. Biasanya REST itu sendiri representatif ya. Itu kita ada 3 komponen ya. Pertama adalah method, lalu juga ada yang namanya URI-nya ya. Ini lalu responnya. Di dalam URI tentu aja ada yang namanya path ya. Ada juga yang namanya query param. Ini adalah query param. Jadi kalau teman-teman tulis di sini name gitu ya, sama dengan gini. Ini adalah query parameters ya, kayak begitu. Nah, responnya apakah harus JSON? Tentu tidak ya. Kalau di REST memang kita standarkan JSON. Kenapa? Gampang dibaca, itu yang pertama. Lalu yang kedua tentu aja hemat ruang. Tidak seperti XML. Apa sih kekurangan XML bang? Kekurangan XML itu nanti lu akan melihat banyak sekali data-data yang gak penting, lu gak peduli apa itu isinya. Bahkan sampai sekarang pun gue gak tahu itu isinya apa. Banyak tag-tag yang lu aja gak paham. Contoh ya, misalnya di sini ada tag versi lah, segala macem lah, banyak. Misalnya di sini row deh ya. Sini adanya XML. Misalnya nanti ada data yang namanya adalah student gitu ya. Misalnya, ini gue contohin aja ya, student. Terus tiba-tiba ada name gini ya. Senandika name. Ada age gini, 17. Nah, nanti akan seperti ini. Lu bisa bandingkan dengan yang kayak gini. Tentu lebih mudah dibaca yang bawah. Nah, ini. Bahkan tipe datanya jelas. Seperti ini. Lebih hemat ruang dan lebih jelas. Apalagi kalau nanti berhubungan dengan array. Karena di
ML itu tidak ada array. Tidak bisa membedakan mana array, mana bukan array. Itu terjadi di adalah project bank seperti itu. Lalu responnya kita memilih untuk menggunakan JSON ya. Banyak yang support, programming language banyak yang support. Tentu aja di support JavaScript ya, biasanya komunikasi tentu dengan JavaScript. Front end ya JavaScript. Oke. Jadilah seperti ini responnya. Kalau pengen bikin JSON gampang aja. Misalnya ada gini, array deh ya, ID gitu ya, 1 name gitu, Senandika. Nih. Kalau coba kita send di sini, kirim. Nah, muncullah dia name Senandika. Dengan begini, teman-teman, kalian bisa membayangkan seliar mungkin tentang UI. Kenapa? Karena ini adalah bentukannya seperti ini saja. Ada list of students atau list of murid. Silakan nanti front end-nya ya, front end-nya yang membuatkan halaman untuk adminnya, untuk menampilkan layarnya entah warna hijau, kuning, merah, hijau, kuning atau ungu gitu ya, bebas. Yang jelas secara backend kita sudah mengembalikan data seperti ini. Gampang banget kan? Memang semudah ini ya, lagi kalau udah jadi programmer backend aja, enak. Lalu tapi yang paling perlu dipikirkan adalah tentang tentu security ya. Kenapa security itu penting? Karena banyak di antara kita ya, nggak tahu ya ini gue terlalu lompat-lompat atau tidak ya ngomonginnya. Kalau ngomongin soal login ya, tentu di Laravel gitu, dan dia menggunakan website sebagai front end-nya dan domainnya sama. Misalnya nama domainnya adalah https://bri.com. Ini adalah domainnya BRI. Lalu front end-nya namanya adalah misalnya portal.bri.com. Kalau bisa ya, jangan dikembalikan menggunakan token. Lalu kalian menyimpannya di dalam local storage atau apapun itulah di lokal. Jangan, kenapa? Karena nanti bisa diinjeksi oleh JavaScript dan diambil tokennya. Sebisa mungkin pakailah yang namanya session. Karena dia pakai satu domain, session lebih aman. Karena dia HTTP only. Dia hanya bisa dibaca oleh HTTP only. Tidak bisa dibaca dari JavaScript. Oke? Ya seperti inilah ya. REST itu yang mananya bang? Ya REST itu ngomongin soal metodenya ya. Karena by default web itu cuma 2 sebetulnya. Get dan post. Sebagaimana yang ada di dalam form HTML. Tapi di sini ada yang namanya put. Ada yang namanya delete. Ada yang namanya adalah patch. Ada yang namanya adalah apa lagi ya? Banyak lagi. Ada yang namanya option. Itu semua hanyalah sebagai ya pertanda aja biar gampang dibacanya. Misalnya get student berarti mengambil data gitu ya. Dengan URI yang sama atau dengan path yang sama, kita dengan menggunakan metode yang berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Contoh di sini saya cuma jalanin doang. Terus saya mengembalikan misalnya message gitu ya. Student berhasil dibuat gitu. Maka nanti ketika di send di sini dapatnya kayak gini, kalau dia post send, nah beda hasilnya. Seperti ini. Beginilah cara kita mendefinisikannya di REST. Apakah ada protokol lain? Tentu banyak ya.
ada swap. Yang mana satu URI, tapi yang membedakan adalah actionnya di sini. Misalnya di sini ada yang namanya action, create student. Nah, misalnya sama, misalnya do atau call student. Metode ininya sama, URI sama, tapi actionnya beda. Itu protokol yang berbeda tentu ya. Tapi di sini satu endpoint, satu aksi. Banyak juga yang mengatakan bahwa sebaiknya kita membuat endpoint yang secure is, ya, secure is, yang comment dan query-nya itu dipisah. Contoh di sini, ini adalah comment, ini adalah query. Bedanya apa? Ini ngambil data ya. Comment itu melakukan penyimpanan, ya, lalu melakukan penghapusan, melakukan perubahan. Query mengambil data. Nah, di sini sebaiknya tidak mengembalikan data, ya, data studentnya. Karena apa? Karena ini sudah ada endpoint lain yang memiliki responsibility tersebut. Contoh di sini ada mengembalikan data yang sama, misalnya di sini. Mengembalikan data Senandika. Setelah di-create, dibalikanlah datanya. Nah, jangan. Bisa menggunakan endpoint lain untuk mengambil itu. Itu adalah konsep dari Ckeris. Apakah harus diimplementasikan? Tentu bergantung kepada teman-teman kayak gimana di projectnya. Kadang ini semua juga tidak dipakai. Kenapa? Contoh di dalam OpenShift atau bahkan di Oracle sendiri, mereka selalu menganjurkan untuk menggunakan POST di setiap endpoint yang kita buat. Kenapa? Dengan alasan security. Kenapa? Karena ketika memakai GET, biasanya kita cenderung untuk mengirim data lewat ini, parameter. Yang mana parameter-parameter ini biasanya tercatat melalui log tracing, dan itu membahayakan kalau ternyata yang dikirim adalah data-data yang paling penting atau mungkin yang krusial, misalnya secret 123. Ini jangan ya. Jangan. Oke. Kayaknya itu aja kali ya kita ngomong-ngomong soal API protokol Laravel ya. Nanti mungkin kita akan ngomongin soal gimana cara kita membuat front end dan backend di sini di Laravel. Kita akan mencoba menggunakan Vue.js. Ya, Vue.js. Semoga teman-teman tertarik dengan Vue.js nanti. Thank you semuanya.